Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas terkait soal esai UTS Fisika Awan. Sebelum itu, kenalkan saya anak Yoga Nugraha kelas Meteorologi 5D, NPT 1122008. Di sini ada 5 soal esai PPT. Kita akan mulai dari soal pertama, yaitu soal pertama itu terkait eh, eh, jelaskan tahap-tahap mikrofisis awan menurut diagram mikrofisis awan. Nah, ini ada diagram mikrofisis awannya. Dari diagram mikrofisis awan ini, eh, saya simpulkan terkait tahap-tahap mikrofisis awan itu sendiri. Yang pertama ada pembentukan inti kondensasi dan inti es. Jadi di atmosfer sendiri terdapat partikel aerosol seperti debu, garam laut, abu vulkanik, dan polutan buatan yang berperan sebagai inti kondensasi atau inti es. Proses ini bergantung pada suhu. Inti kondensasi atau cloud condensation nuclear atau CCN pada suhu di atas titik beku. Partikel-partikel ini memungkinkan uap air di atmosfer untuk mengembun di sekitarnya, membentuk tetesan air. Dan ada inti es atau ice nuclei atau IM. Pada suhu di bawah titik beku, aerosol tertentu seperti partikel debu mineral lebih efektif sebagai inti untuk deposisi kristal es. Inti es ini memicu pembentukan kristal es dari uap air melalui deposisi tanpa melewati fase cair. Yang kedua ada pembentukan tetesan awan dan kristal. Tetesan air dan kristal es terbentuk dalam berbagai jenis awan yang masing-masing memiliki spektrum tetesan atau kristal yang berbeda. Yang pertama ada awan dengan spektrum tetesan tetesan yang sempit, menghasilkan tetesan air kecil yang relatif seragam ukurannya. Ini biasanya terjadi di awan rendah atau awan dengan sedikit inti kondensasi. Yang kedua ada jenis awan dengan spektrum tetesan lebar, mengandung berbagai ukuran tetesan air dan kristal es yang biasanya terjadi di awan cumulonimbus atau awan CB dan awan lainnya dengan kondensasi supersaturasi tinggi. Spektrum luas ini memungkinkan pembentukan tetesan dan kristal es dengan berbagai ukuran yang penting untuk proses pembentukan presipitasi yang lebih besar. Tahap ketiga ada pertumbuhan melalui proses sekunder. Selain pembentukan awal, kristal es dan tetesan air dapat berkembang melalui proses sekunder yang memperbanyak jumlah partikel es di awan. Fragmentasi kristal es terjadi ketika kristal es besar pecah menjadi beberapa partikel kecil akibat turbulensi atau benturan partikel lain. Dan pelepasan partikel es, pecahan ini menjadi inti bagi kristal es tambahan, meningkatkan jumlah partikel es yang mampu membentuk salju atau grupel, salju yang mengandung udara dan berbentuk lebih padat. Dan tahap keempat ada koale, koale, koalesan, koalesensi dan pembesaran partikel. Partikel air atau es yang terbentuk dapat bertumbuh melalui beberapa proses. Koalesensi, proses di mana tetesan air bergabung satu sama lain akibat benturan saat jatuh melalui udara. Ini umumnya terjadi pada tetesan air cair di awan hangat. Riming, proses di mana partikel es kecil menumpuk pada permukaan kristal es atau tetesan air beku. Hasil dari proses ini antara lain yaitu yang pertama ada rim, lapisan es yang halus pada permukaan kristal. Kedua ada grupel, partikel es yang berongga dan tampak seperti bola-bola salju kecil. Ada juga salju, terbentuk dari kristal es yang saling menempel membentuk struktur lebih besar. Tahap terakhir yaitu ada pembentukan presipitasi. Yang kita kenal presipitasi itu tidak hanya hujan aja. Ada banyak jenis
presipitasi. Ketika partikel-partikel awan tumbuh cukup besar, gravitasi akan menariknya turun dalam bentuk presipitasi. Yang pertama ada yang sering terjadi di Indonesia yaitu hujan di awan hangat atau ketika salju atau es mencair di lapisan atmosfer yang lebih hangat. Presipitasi turun sebagai hujan. Yang kedua ada salju. Jika suhu permukaan dan seluruh lapisan atmosfer cukup dingin, presipitasi jatuh dalam bentuk salju. Dan ada juga dalam bentuk butiran es slate. Jadi jika partikel es mencair saat jatuh, tetapi membeku kembali sebelum mencapai permukaan dan membentuk es. Yang terakhir ada hail atau hujan es, terbentuk dalam awan cumulonimbus atau cumulonimbus dengan arus naik kuat yang menyebabkan tetesan air membeku berulang kali dan menumpuk hingga ukurannya cukup besar sebelum akhirnya jatuh ke permukaan. Itu dari nomor satu. Selanjutnya ada nomor dua, kita akan menjelaskan terkait uh, kurvatur efek atau efek pada pembentukan butiran awan atau kurvatur efek kita kenal dengan efek lingkungan, dan juga kita akan membahas terkait solid efek dalam pembentukan butiran awan. Dan juga yang poin ketiga di nomor dua ini kita akan menarik kaitannya antara kurvatur efek dan solid efek itu sendiri pada pembentukan butiran awan. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah terkait kurvatur efek itu sendiri. Faktor efek atau efek kelengkungan adalah pengaruh kelengkungan permukaan tetesan air pada kemampuannya untuk mengembun. Nah, tetesan yang sangat kecil memiliki permukaan yang sangat melengkung, sehingga molekul-molekul air di permukaan lebih mudah menguap daripada tetesan yang lebih besar. Untuk tetesan kecil, tekanan uap di sekitar permukaan yang melengkung lebih tinggi dibanding permukaan datar, sehingga uap air di sekitar tetesan kecil harus lebih jenuh agar bisa mengembun. Akibatnya, semakin kecil tetesan, semakin sulit bagi uap air untuk mengembun di atasnya. Nah, di sini ada solid efek, efek zat terlarut. Solid efek menggambarkan bagaimana partikel-partikel terlarut dalam tetesan air mempengaruhi kondensasi. Ketika ada zat terlarut seperti garam atau partikel peluru dalam tetesan air, tekanan uap di atas permukaan tetesan berkurang. Ini terjadi karena molekul-molekul air terkait terikat oleh zat terlarut, sehingga lebih sedikit molekul air yang bisa menguap. Efek ini membantu stabilitas tetesan air kecil bahkan pada tingkat kejenuhan yang lebih rendah dan memudahkan pembentukan tetesan awan. Dan yang poin ketiga di soal nomor 2 ini, kita membahas kaitan kedua efek tersebut, kurvatur efek dan juga solid efek dalam pembentukan butiran awan. Kurvatur efek dan solid efek berinteraksi dalam proses pembentukan tetesan awan yang digambarkan oleh Kohler curve atau kurva Kohler yang bisa dilihat pada gambar. Kohler curve menunjukkan bahwa tetesan kecil, kurvatur efek mengurangi stabilitas tetesan karena kelengkungannya. Namun, solid efek bekerja melawan hal ini dengan menurunkan tekanan uap sehingga memudahkan kondensasi. Pada ukuran tertentu, efek zat terlarut lebih dominan daripada kelengkungan yang menyebabkan tetesan tumbuh lebih stabil menjadi tetesan awan. Kohler curve ini menunjukkan titik keseimbangan di mana tetesan bisa tumbuh dalam kondisi kilometer tertentu. Dan kita akan masuk ke soal nomor 3, yaitu terkait perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Baik, sebelum masuk ke modifikasinya, kita bahas dulu terkait teori parsel udara itu sendiri. Teori parsel udara atau parsel teori adalah konsep dalam meteorologi yang menjelaskan pergerakan massa udara kecil di atmosfer, khususnya ketika dipengaruhi oleh gaya apung atau buoyancy. Secara sederhana, teori ini memperkirakan bagaimana parsel udara yang mengalami perubahan suhu dan tekanan dapat naik atau turun dalam atmosfer. Teori parsel ini berguna untuk memahami proses pembentukan awan, badai, dan berbagai fenomena cuaca lainnya. Selanjutnya kita masuk ke modifikasi-modifikasi teori parsel ini. Yang pertama ada
inersia dan hambatan. Kita mengakui bahwa partikel udara tidak langsung berakselerasi karena ada resistensi dari udara sekitar, sehingga memerlukan waktu untuk mencapai kecepatan optimal. Dan modifikasi yang kedua adalah terkait percampuran udara sekitar atau entrainment. Menjelaskan bahwa partikel udara dapat bercampur dengan udara sekitarnya, terutama pada lapisan batas atmosfer atau boundary layer. Hal ini membuat perubahan suhu dan kelembapan dalam partikel lebih dinamis. Dan yang modifikasi terakhir terkait pendekatan berlapis atau gradient, menggunakan lapisan bertingkat untuk memodelkan perubahan suhu dan tekanan secara bertahap dalam partikel udara, yang membuat prediksi lebih mendetail. Dan ini uh, teori kita dari 3 soal sebelumnya. Selanjutnya kita akan menjawab terkait soal cerita di nomor. Soal ini berbunyi sebuah droplet dari ukuran 2,08 mikrometer menjadi ukuran 30,8 mikrometer dalam selang waktu selama 10,8 menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 60,8 kilopascal. Hitunglah supersaturation lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertemuan droplet. Yang kita ketahui dari soal ini yaitu nilai N-nya 10 pangkat 1,5. Dan nilai dari ukuran keduanya, ukuran dalam selama waktu 10,8 menit, itu 30, atau RT, itu 30,8 mikrometer. Dan terus, ukuran awalnya yaitu R0, yaitu 2,08 mikrometer. Dan untuk waktu dalam perubahan ukurannya itu sendiri 10,8 menit yang kita konversi ke second atau detik menjadi 648 detik. Dan suhu yang kita ketahui yaitu 10 derajat Celcius dan tekan tekanan yang kita ketahui yaitu 60,8 pascal. Baik, ini adalah penyelesaiannya. Kita masukkan nilai dari ukuran diameter droplet itu dari droplet kedua dan droplet R0 kita masukkan, lalu kita menemukan, lalu dibagi dengan 2 kali waktu perubahannya itu sendiri dan ditemukan hasil 0,7286637 kilometer kuadrat per second. Nah, selanjutnya kita mencari nilai satu nya, yaitu dengan uh, membagi dengan nilai N-nya itu tadi, yang kita konversi dari 10 pangkat 1,5 menjadi 31,62. Kita bagi dan kita menemukan hasilnya 23 kali 10 pangkat min 2 dan 3 dalam bentuk persen yaitu 2,3%. Selanjutnya yaitu nomor 5. Ini soal cerita juga. Itu berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation atau gaya angkat tadi. Jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 0,8 km, terpisah dari arah aliran. Lapse rate yang kita ketahui yaitu 4,08 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 20,8 derajat Celcius. Kita ketahui yang pertama ada ketinggian orografi hanya yaitu 0,8 km dan kita konversi ke meter jadi 800 meter. Yaitu selanjutnya ada lapse rate atmosfer yaitu 4,08 derajat Celcius per kilometer. Dan ada suhu udara yaitu sebesar 2,8 derajat Celcius dan kita konversi ke Kelvin yaitu kita menemukan nilai di 293,95. Nilai udara keringnya yaitu 9,8 derajat Celcius per kilometer. Dan ada gravitasi, percepatan gravitasinya yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Yang kita tanyakan adalah kecepatan angin vertikal yang benar kita konversikan dari
lap street dari dua nilai lap street itu tadi ya, dari Celsius per kilometer ke Kelvin per meter ditemukan dibagi 1000 akhirnya ditemukan nilai 0,0098 Kelvin per meter dan juga 0,0049 Kelvin per meter. Lalu kita menghitung frekuensi Brun-Väisälä ya, atau nilai N-nya. Kita substitusi nilai N-nya yaitu 9,81 per 293,95 dikali konversi lap street tadi ya. Konversi lap street 0,098 dikurangi 0,0098. Dan kita temukan nilai N-nya itu sebesar 0,0138 per second. Selanjutnya kita menghitung kecepatan angin vertikal U dengan rumus U sama dengan N dikali N. Kita masukkan 0,0138 dikali 800 yang mana memiliki hasil 11,05 meter per second. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam soal UTS esai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika kurang maksimal saya sudah berusaha yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.